Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deno Aditya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Diplomasi Lingkungan Indonesia terkait isu transboundary HES pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Isu lingkungan telah menjadi salah satu fokus bagi kajian ilmu hubungan internasional setelah berakhirnya Perang Dingin. Dan isu lingkungan yang krusial telah menjadi suatu persoalan dalam skala internasional. Hal ini ditandai dengan diangkatnya isu lingkungan untuk pertama kali pada United Nations Conference yang diadakan di Stockholm pada tahun 1972 yang membahas mengenai isu perubahan iklim. Banyaknya isu lingkungan yang terjadi tidak hanya dialami oleh negara-negara maju, tetapi juga negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh globalisasi yang tidak mengenal batas-batas negara, sehingga Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam, di samping itu juga memiliki berbagai permasalahan lingkungan yang beragam. Salah satunya adalah kabut asap yang melewati batas negara atau disebut juga dengan transboundary HES yang disebabkan oleh pembakaran hutan. Meskipun fokus terhadap isu kebakaran yang menyebabkan transboundary HES terus meningkat, sampai saat ini belum ada kemajuan terhadap cara mengatasi isu tersebut. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian kebijakan pemerintah yang dianggap ambigu secara ekonomi dan kelembagaan terkait isu tersebut. Alhasil, hal ini tidak hanya merugikan negara Indonesia, tetapi juga negara-negara yang berdekatan dengan wilayah asal kebakaran, contohnya Singapura dan Malaysia. Karena pada dasarnya lokasi titik api yang menjadi penyebab kabut asap yang terjadi secara geografis berdekatan dengan negara Malaysia dan Singapura. Menurut laporan pencitraan satelit NOAA pada tahun 2006, jumlah titik api mencapai 15.443 dan jumlah titik api harian sebanyak 3.786, sehingga dalam kasus ini dua negara yang disebutkan tadi mengalami dampak langsung dari transboundary HES. Singapura merupakan salah satu negara yang secara esensial mengalami kerugian akibat dampak dari transboundary HES. Salah satunya adalah di bidang kesehatan dan ekonomi. Kerugian yang dialami telah bermula sejak tahun 1997, kemudian berlanjut pada tahun 2006 dan tahun 2013. Dalam bidang ekonomi, pada tahun 2013, Singapura mengalami kerugian sebanyak 286 juta US dollar. Dalam menanggapi isu kabut asap lintas batas tersebut, berbagai nota protes sebenarnya telah dilayangkan oleh Singapura yang telah berlangsung sejak tahun 1997. Salah satunya adalah nota protes dari Kepala National Environment Agency Ronnie Tai kepada Wakil Menteri Lingkungan Hidup bidang kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang menjabat pada waktu itu. Dalam menangani isu transboundary HES, sebenarnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia, baik itu domestik, dalam menangani masalah lingkungan hidup. Namun, usaha tersebut dinilai tidaklah cukup dalam mengatasi dan mencegah isu transboundary HES. Indonesia telah melakukan diplomasi lingkungan sejak zaman kepemimpinan Presiden Soekarno, ditandai dengan ikut berpartisipasinya delegasi Indonesia dalam berbagai perundingan internasional terkait masalah lingkungan pada level global. Isu lingkungan seperti transboundary HES merupakan masalah yang kompleks dan berkelanjutan sampai saat ini. Diplomasi lingkungan menjadi konsep yang menarik untuk dihubungkan dengan isu transboundary HES yang terjadi di Indonesia. Selain itu, masalah lingkungan hidup seperti kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran kabut asap lintas batas menjadi titik putar bagi Indonesia untuk mereformulasikan konsep diplomasi lingkungan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Salah satu isu lingkungan yang kompleks yang tengah dihadapi oleh negara Indonesia sampai saat ini adalah isu kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan. Banyaknya upaya yang dilakukan pemerintah dianggap masih belum cukup dalam mengatasi isu tersebut. Selain itu, dorongan faktor ekonomi serta keambiguan pemerintah baik secara ekonomi dan kelembagaan menyebabkan
tidak hanya negara Indonesia yang dirugikan, tetapi juga negara lain seperti negara Singapura dan Malaysia. Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka pertanyaan penelitiannya adalah strategi-strategi atau bentuk diplomasi lingkungan seperti apa yang telah dilakukan Indonesia terkait isu transboundary haze pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan begitupun tujuan penelitiannya untuk mengetahui strategi dan bentuk diplomasi lingkungan Indonesia terkait isu transboundary haze pada era kepemimpinan Presiden SBY. Setelah itu manfaat penelitian. Terdapat beberapa manfaat penelitian, diantaranya diharapkan bisa menambah pengetahuan dan pemahaman dalam ilmu hubungan internasional. Dan yang kedua, diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan terkait kajian yang diteliti. Dan yang ketiga, menjadi salah satu referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang. Indonesia dalam menangani isu lingkungan transboundary haze dan difokuskan pada zaman kepemimpinan Presiden SBY. Setelah itu, studi pusaka. Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah memilah beberapa penelitian yang ditujukan untuk memperkaya dan membantu memberikan informasi lebih lanjut mengenai penelitian yang akan diteliti saat ini. Di antaranya adalah diplomasi lingkungan hidup Indonesia, Norwegia melalui REDD Plus Agreement, dan yang kedua diplomasi lingkungan Indonesia antara asa dan realita, yang ketiga politik luar negeri Indonesia dan lingkungan, yang keempat transboundary haze pollution di Malaysia dan Singapura akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau, dan yang terakhir public concerns about transboundary international. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Pada bagian ini penulis menggunakan konsep diplomasi lingkungan dalam membantu untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengertian diplomasi menurut K.M. Panikar adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara. Dalam diplomasi lingkungan sendiri adalah diplomasi yang muncul karena persoalan lingkungan hidup yang diangkat menjadi persoalan politik global. Sementara itu, pengertian diplomasi lingkungan menurut Borg adalah keahlian dalam menangani persoalan-persoalan lingkungan hidup yang memiliki dampak dalam lingkup. Tujuan pokok yang ingin dicapai dalam diplomasi lingkungan diantaranya adalah berupaya untuk mencoba menerapkan hukum lingkungan internasional dan melanjutkan dengan apa yang telah disepakati. Hukum lingkungan internasional ini telah memberikan hak dan kewajiban yang menjaga sistem keseimbangan di antara negara dan masyarakat internasional lainnya. Karena itu, diplomasi lingkungan akan berperan penting dalam sistem politik internasional. Setelah itu ada metodologi penulisan. Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan deskriptif. Selanjutnya, batasan masalahnya diplomasi lingkungan pada masa Presiden SBY memerintah terkait isu transboundary haze. Unit analisisnya adalah diplomasi lingkungan Indonesia. Unit eksplanasinya adalah isu transboundary haze. Sumber data adalah sumber sekunder dan telaah pusaka. Teknik analisis datanya terbagi kepada 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, deduksi, penyajian data, dan kesimpulan, serta verifikasi. Terakhir, sistematika penulisan. Bab 1 membahas mengenai bab 1 berisi latar belakang sampai sistematika penulisan. Yang kedua, bab 2 membahas mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. Bab 3, respon negara Singapura terhadap isu kabut asap. Yang keempat, strategi diplomasi lingkungan Indonesia terkait isu lingkungan transboundary haze. Dan bab 5 penutup. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.